Halo anak-anak, berjumpa lagi dengan Ibu Delci. Nah, di pertemuan kali ini Ibu akan membahas materi tentang koordinat kartesius. Ini adalah bab 2 di semester 1. Nah, di sini sebelum masuk ke sub pokok materi, Ibu akan memberitahukan kepada kalian kata kunci dalam koordinat kartesius. Yang pertama, nanti di sini ada istilah titik asal, sumbu X, sumbu Y, absis, ordinat, kuadran, garis yang sejajar, garis yang berpotongan, dan yang terakhir adalah garis yang tegak lurus. Adapun tujuan pembelajaran, di sini nanti peserta didik diharapkan mampu menggunakan koordinat kartesius untuk menentukan posisi titik terhadap sumbu X dan sumbu Y, terus posisi titik terhadap titik asal 0,0 dan titik tertentu A, B. Kemudian yang kedua, peserta didik diharapkan mampu menggunakan koordinat kartesius untuk menentukan posisi garis yang sejajar dengan sumbu X dan sumbu Y. Yang kedua, garis yang berpotongan dengan sumbu X dan sumbu Y. Yang ketiga adalah garis yang tegak lurus dengan sumbu X dan sumbu Y. Nah, sekarang kita masuk ke pokok bahasan yang pertama, yaitu posisi titik terhadap sumbu X dan sumbu Y. Nah, sebelum masuk ke posisi titik terhadap sumbu X dan sumbu Y, kita pertama mengenal dulu apa itu sistem koordinat kartesius. Nah, sebelum kita mulai, sebaiknya anak-anak siapkan alat tulis kalian masing-masing. Nah, apa itu sistem koordinat kartesius? Sistem koordinat kartesius adalah suatu sistem yang digunakan untuk menentukan posisi suatu titik atau unsur geometri yang menggunakan dua bilangan yang biasa disebut dengan koordinat X dan koordinat Y. Nah, di sini dalam bidang kartesius ada yang dinamakan sumbu X dan sumbu Y. Nah, inilah yang dinamakan bidang kartesius. Tadi Ibu bilang ada yang dinamakan sumbu X dan sumbu Y. Nah, sumbu X itu yang mana? Sumbu X itu adalah sumbu yang membentang secara mendatar atau horizontal. Nah, di sini X itu mendatar atau horizontal. Nah, di sini yang garis warna merah itulah yang dinamakan dengan sumbu X. Dia dari kiri ke kanan. Dan kemudian ada yang dinamakan sumbu Y. Nah, sumbu Y di sini adalah sumbu yang tegak lurus. Y itu sama dengan tegak lurus atau vertikal. Nah, inilah yang dinamakan sumbu Y, yaitu yang berwarna biru. Nah, dalam suatu koordinat kartesius, posisi objek pada bidang dinyatakan dengan pasangan terurut, di mana X nanti disebut koordinat X atau absis dan Y disebut koordinat Y atau ordinat. Nah, dalam bidang kartesius, titik itu disebut dengan koordinat. Misalnya koordinat pasangan terurut X, Y. Nah, koordinat X itu disebut juga dengan absis, dan koordinat Y disebut juga dengan ordinat. Nah, perlu diingat, jangan dibalik. Koordinat X, Y. Koordinat X disebut juga absis dan koordinat Y disebut juga dengan ordinat.
Nah, untuk lebih memahaminya, perhatikan contoh berikut. Nah, di sini ada contoh di mana dalam bidang kartesius ini ada dua buah titik, yaitu titik A dan titik B. Nah, pertanyaannya, tentukan koordinat titik A, apsis titik A, ordinat titik A, kemudian koordinat titik B, apsis titik B, dan ordinat titik B. Nah, sekarang perhatikan. Pasangan terurut tadi koordinat itu X, Y. Kita lihat titik A. X-nya berapa? Yaitu 3. Dan Y-nya berapa? Yaitu 2. Maka koordinat titik A sama dengan berapa? Sama dengan 3,2. Karena X, Y. Jangan dibalik. 3,2. Nah, sekarang apsis titik A. Ingat, apsis itu sama dengan koordinat X. Berarti apsis titik A sama dengan berapa? Sama dengan 3. Nah, sekarang yang kedua, ordinat titik A. Ordinat itu kan sama dengan koordinat Y. Berarti ordinat titik A yaitu 2. Nah, sekarang kita lihat titik B. Nah, di titik B ini koordinat titik B kita lihat X, Y. Nah, kita lihat X-nya berapa? Yaitu 2. Kemudian Y-nya berapa? Y-nya yaitu ketemu di min 4. Berarti 2, min 4. Itulah koordinat titik B. Nah, sekarang apsis titik B. Apsis itu kan sama dengan koordinat X. Berarti apsisnya kita lihat X. Berarti 2. Nah, ordinat titik B kita lihat koordinat itu sama dengan koordinat Y. Berarti min 4. Nah, semoga contoh ini bisa kalian pahami. Nah, sekarang kita masuk ke bagian B, yaitu memahami posisi titik terhadap sumbu X dan sumbu Y. Nah, perhatikan gambar berikut. Di dalam gambar ini ada titik A, yaitu koordinat titik A-nya yaitu X, Y. Suatu titik A dapat dinyatakan sebagai pasangan berurut A, X, Y. Nah, sekarang bagaimana menentukan jarak titik A terhadap sumbu Y dan jarak titik A terhadap sumbu X? Jarak titik A terhadap sumbu Y, ambil nilai yang X positif. Jarak titik A terhadap sumbu X adalah Y positif. Nah, caranya gimana? Jarak titik A terhadap sumbu Y, berarti ini kan jarak titik A terhadap sumbu Y. Sumbu Y kan yang tegak lurus, berarti kita hitung dari sumbu Y ke titik A berjarak sejauh X. Nah, sekarang jarak titik A terhadap sumbu X, berarti terhadap sumbu X, berarti patokannya di sumbu X, dari titik A ke sumbu X, berarti jaraknya nanti di Y satuan dan Y yang positif. Nilai Y yang positif kalau terhadap sumbu Y berarti nilai X yang positif. Kalau dengan rumus sama seperti tadi, jarak titik terhadap sumbu X berarti ambil nilai Y yang bernilai positif. Nah, jarak titik terhadap sumbu Y berarti ambil nilai X yang bernilai positif. Misalnya, ini tadi Ibu ganti dengan angka. Misalnya ini 6, di sini 7. Berarti X titik A bernilai 6,7. Nah, sekarang kalau ditanya jarak titik A ini terhadap sumbu X, jarak titik A terhadap sumbu X, berarti kita ambil nilai Y yang positif. Berarti terhadap titik A terhadap sumbu X berarti 7 satuan. Nah, jarak titik terhadap sumbu Y,
jarak titik A terhadap sumbu Y, berarti ambil nilai X positif, berarti 6 satuan. Nah, kalau kita hitung misalnya titik A terhadap sumbu X. Nah, titik A ini terhadap sumbu X kita hitung. Hitungnya berarti dari A ke X bernilai berapa? Yaitu 7. Dari atas ke bawah ini bernilai 7, berarti 7 satuan. Kalau titik A terhadap sumbu Y, berarti dari Y ke titik ini bernilai berapa? 6 satuan. Nah, untuk lebih jelasnya, perhatikan contoh soal. Nah, perhatikan contoh soal berikut. Nah, di dalam contoh ini, di dalam bidang kartesius ada beberapa titik, yaitu titik A, B, C, D, dan E. Nah, pertanyaannya, tentukan posisi titik A, B, C, D, dan E terhadap sumbu X dan sumbu Y. Yang pertama, kita tulis dulu koordinatnya, koordinat titiknya. Nah, koordinat titik A itu berkoordinat X-nya 2, Y-nya 6, berarti 2,6. Sekarang B, koordinatnya yaitu 4,4. Karena X-nya 4, Y-nya juga 4. Nah, sekarang titik C, X-nya min 4, berarti min 4, Y-nya sama dengan 3. Nah, sekarang titik D, X-nya sama dengan min 5, Y-nya juga min 5, berarti min 5, min 5. Sekarang bagian E, X-nya 6, berarti 6, Y-nya di sini min 5. Inilah koordinat titiknya. Sekarang bagaimana posisi titik ini terhadap sumbu X dan sumbu Y? Kita lihat titik A. Nah, titik A berjarak 2 satuan. Berjarak 2 satuan terhadap sumbu Y. Kenapa? Posisi titik A terhadap sumbu X yaitu 2 satuan terhadap sumbu Y. Kita hitung, ini kan sumbu Y yang tegak lurus. Jaraknya dari sumbu Y ke titik A berjarak 1, 2, berarti 2 satuan terhadap sumbu Y. Dan berapa satuan terhadap sumbu X? Kita hitung. Dari titik A ke sumbu X berjarak 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berjarak 6 satuan terhadap sumbu X. Sumbu X. Nah, seperti di rumus tadi bahwa menentukan jarak terhadap sumbu X berarti ambil nilai Y yang positif. Ini kan 6 ini kan nilai dari Y, berarti 6 terhadap sumbu X. Nah, sekarang bagaimana menentukan nilai nilai dari sumbu Y? Berarti ambil nilai X yang positif. Nah, di sini kan X-nya sama dengan 2, berarti jarak titik A adalah 2 satuan terhadap sumbu Y. Cara menentukan sumbu Y, ambil nilai X yang positif. Cara menentukan sumbu X, berarti ambil nilai Y yang positif. Nah, kita lihat yang kedua. Kita lompat, kita cek titik C. Titik C itu berjarak berapa satuan terhadap sumbu Y? Berapa terhadap sumbu Y? Berarti titik C itu 3 satuan terhadap sumbu Y. Berarti berapa satuan?
Kalau terhadap sumbu Y, ambil nilai X yang positif. Nah, ambil berarti kita di sini hanya ambil 4. Berarti titik C berjarak 4 satuan. Di sini berjarak 4 satuan dari sumbu Y. Dan berarti terhadap dari sumbu X-nya berarti 3 satuan dari sumbu X. Kenapa? Kalau secara manual kita hitung, titik C itu berjarak 4 satuan dari sumbu Y. Kita hitung titik C ke sumbu Y, berarti jaraknya 1, 2, 3, 4. Nah, sekarang titik C terhadap sumbu X, berarti dari C ke sumbu X yang mendatar. Berarti kita hitung ini 1, 2, 3. Berarti titik C berjarak 4 satuan dari sumbu Y dan 3 satuan dari sumbu X. Kenapa di sini hanya tulis 4? Karena di rumus tadi bahwa ambil nilai yang positif saja. Tanda negatifnya tidak usah diambil. Nah, sekarang bagaimana menentukan posisi titik dari titik D? Maka untuk titik D berjarak, titik D-nya berarti berjarak berapa? Berjarak 5 satuan dari sumbu Y dan 5 satuan dari sumbu X. Kenapa? Karena di sini semua negatif. 5 satuan dari sumbu Y. Kita hitung. Titik D ke sumbu Y. Berjarak berapa? Berjarak 1, 2, 3, 4, 5. Nah, sekarang jarak titik D ke sumbu X. Kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kita lihat titik E. Titik E berjarak 6 satuan dari sumbu Y dan 5 satuan dari sumbu X. Nah, sekarang kita hitung 6 satuan dari sumbu Y. Jarak dari sumbu Y ke titik E. Berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pas. Sekarang jarak titik Y terhadap sumbu X. Kita lihat titik E ke sumbu X. Nah, berarti 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kalau dalam rumus tadi menentukan jarak sumbu X berarti ambil nilai Y yang positif. Kalau menentukan sumbu Y berarti ambil nilai X yang positif. Sekarang perhatikan contoh yang tadi kita buat dalam bentuk tabel titik terhadap sumbu X dan sumbu Y. Nah, sekarang ini adalah bidang kartesiusnya. Di sini ada titik A, B, C, D, E, F, G, H. Sekarang kita buat dalam bentuk tabel. Koordinat titik A, X-nya berapa? X-nya 2, Y-nya 6. Berarti di sini A-nya berarti 2,6. Nah, sekarang jarak titik A terhadap sumbu X. Ini ibu tulis singkat, ini artinya jarak ke sumbu X. Ini artinya jarak ke sumbu Y. Sekarang titik A ke sumbu X. Titik A ke sumbu X berjarak berapa? Harus ambil nilai Y. Ambil nilai Y satuan. Y-nya berapa? Berarti 6. Sekarang kalau jarak terhadap sumbu Y berarti ambil nilai X satuan, berarti 2. Nah, bisa kan? Kalau dengan rumus gampang. Sekarang bagian B, titik B. Titik B koordinatnya yaitu X-nya 5. Sorry, di sini X-nya 5, Y-nya 5 juga. Berarti di sini 5,5.
berarti jarak ke sumbu X-nya ambil Y positif. Jarak ke sumbu Y-nya ambil X positif. Nah, sekarang bagaimana titik C? Kita lihat titik C. Titik C itu X-nya min 4, Y-nya 3, positif 3, berarti min 4,3. Nah, jarak titik C ke sumbu X berarti ambil nilai Y positif, berarti 3. Jarak titik C ke sumbu Y berarti ambil nilai X yang positif, berarti di sini 4, bukan min 4. Nah, di sini ada penambahan kata bagian belakangnya satuan. Ini juga satuan. Begitu seterusnya satuan. Sekarang titik D. Titik D X-nya min 5, Y-nya positif 6, berarti min 5,6. Karena koordinat titik kan X, Y. Nah, sekarang jarak titik D ke sumbu X ambil nilai Y positif, berarti 6 satuan. Sekarang jarak titik D ke sumbu Y berarti di sini ambil nilai X positif, berarti 5 satuan. Sekarang titik E. Titik E X-nya min 3, Y-nya 3, min 3,3. Berarti jarak ke sumbu X-nya ambil nilai Y, berarti 3. Jarak ke sumbu Y-nya ambil nilai X, berarti 3. Ingat yang positif. Nah, sekarang titik F. Titik F X-nya berapa? X-nya min 5. Ingat ya, X itu yang mendatar, yang warna merah. Y itu yang tegak lurus, yang warna biru. Nah, X-nya min 5, Y-nya min 6. Berarti min 5, min 6. Nah, di sini sama-sama negatif. Berarti jarak ke sumbu X berarti ambil nilai Y yang positif. Berarti kita ambil 6. Nah, jarak ke sumbu Y berarti ambil nilai X yang positif. Berarti di sini 5 satuan. Sekarang titik G. Titik G X-nya berapa? X-nya 5, Y-nya min 4. Berarti di sini 5, min 4. Maka jarak titik G ke sumbu X ambil nilai Y positif, berarti 4. Jarak titik G ke sumbu Y ambil nilai X positif, berarti 5. Nah, sekarang yang terakhir titik H. Titik H itu kena di koordinat X-nya 3 lurus, Y-nya min 6. Berarti 3, min 6. Maka jarak titik H ke sumbu X ambil nilai Y yang positif. Berarti karena di sini negatif berarti ambil 6. Jarak titik H ke sumbu Y ambil nilai X positif, yaitu 3. Nah, sekarang sudah bisa kan? Kalau manual berarti kalian hitung jaraknya. Tapi kalau dengan rumus langsung, karena apa? Karena di soal nanti tidak semua itu ada gambarnya. Kalau tidak ada gambar berarti kalian pakai rumus. Tapi kalau ada gambar, untuk memastikannya kalian bisa langsung hitung manual. Oke, kita masuk ke bagian yang ketiga, yaitu kuadran pada bidang kartesius. Kuadran pada bidang kartesius. Kedua sumbu pada koordinat kartesius membagi bidang koordinat menjadi 4 bagian yang masing-masing disebut kuadran, yaitu kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, dan kuadran 4. Nah, perhatikan gambar di samping. Nah, titik A kan sama dengan 6,4. Titik A berada di kuadran 1, di mana sumbu X-nya itu bernilai positif dan sumbu Y-nya bernilai positif. X-nya positif, Y-nya juga positif. Nah, sekarang titik B. Titik B itu min 5,3.
B berada di kuadran 2, di mana sumbu X-nya ini bernilai negatif dan sumbu Y-nya bernilai positif. Sumbu Y yang tegak lurus. Nah, sekarang titik P min 6, min 4 berada di kuadran 3, di mana sumbu X-nya ini bernilai negatif dan sumbu Y-nya yang tegak lurus juga bernilai negatif. Nah, yang terakhir titik Q itu koordinatnya 5,3. Dia berada di kuadran 4, di mana sumbu X-nya ini bernilai positif dan sumbu Y-nya bernilai negatif. Nah, itulah beberapa atau 4 kuadran yang ada pada bidang kartesius. Jika ditanya dalam soal ini, apa yang kalian ketahui tentang titik B, titik D, titik E, dan titik H? Nah, coba perhatikan. Titik B itu kan 3,0. Dia itu berada di sumbu X dan terletak pada kuadran 1 atau kuadran 4. Nah, sekarang titik D itu berada di sumbu Y. Dia berada di antara kuadran 1 dan atau kuadran 2. Nah, sekarang titik D, titik E berada di sumbu X. Dia berada di antara kuadran 2 atau kuadran 3. Nah, titik H berada di sumbu Y. Dia berada di antara kuadran 3 atau kuadran 4. Oke anak-anak, di sini Ibu memberikan 2 buah contoh soal. Nah, contoh soal yang pertama, tentukan koordinat titik A dan B pada gambar berikut. Nah, ini titik A dan titik B. Nah, yang ditanyakan adalah koordinat titiknya. Maka kita lihat untuk titik A, dari titik 0,0 ini bergerak 4 satuan ke kiri. Dia ini kan ke kiri, yaitu 1, 2, 3, 4. Nah, dan 2 satuan ke atas ke sumbu Y, 1, 2. Nah, kita buat di sini garis putus-putus. Nah, ketemulah titik A. Maka koordinat titik A yaitu berapa? Yaitu X-nya sama dengan min 4 dan Y-nya sama dengan 2. Jadi koordinat titik A yaitu min 4,2. Sekarang koordinat titik B. Kita lihat titik B. Titik B, dia bergerak ke kanan sebanyak 1, 2, 3, 4 ini, dan bergerak ke bawah sebanyak 1, 2, 3. Nah, jadi koordinat titik B adalah, kita lihat X-nya sama dengan 4 dan Y-nya sama dengan min 3. Kalau dihubungkan garis, maka kita tarik garis lurusnya. Ya, ini garis lurusnya. Sekarang nomor 2. Di nomor 2 ini beda dengan nomor 1. Di nomor 1 sudah ada gambarnya, tinggal tentukan koordinat titik. Nah, sementara di nomor 2, di sini kita disuruh menggambar koordinat titik, menggambar koordinat kartesius dengan diketahui koordinat titik P-nya 2,1, Q 4,1, R 4,1, dan S 2,1. Nah, jika titik tersebut nanti dihubungkan, bangun apakah yang terbentuk? Nah, sekarang kita gambar. Di sini 0. Berarti kita lihat titik P 2
2,1, berarti 2-nya positif dan 1 juga positif, berarti di sini 1, 2, berarti 2,1. Nah, di sini anggap saja ini lurus. Ini namanya titik P. Sekarang Q 4,1. Berarti di sini 3, di sini 4. Berarti 4,1. Berarti di sini titik Q. Nah, yang ketiga R 4,-1. X-nya 4, R-nya -1. Berarti di sini -1. Nah, di sini titik R. Nah, titik S 2,-1. Titik S ini 2, X-nya 2, R-nya Y-nya 1. Berarti ini titik S. Nah, sekarang kita hubungkan titik ini. Nah, kalau dilihat dari gambarnya, membentuk apakah bangun ini? Jadi ini membentuk bangun persegi panjang. Nah, oke anak-anak, sekian dulu materi kita tentang posisi titik terhadap sumbu X dan sumbu Y. Jadi jika ada kesulitan, silakan langsung di kolom komentar ya.